Welcome to OKT, obrolan kantin tambang by Indonesia Mining Student Network. This podcast will cover exclusive career journey stories of mining expert, sharing career journey, insightful stories, and inspirational information. Be ready, listen, learn, and share. Halo semuanya, selamat datang di podcast yang keren dan penuh inspirasi, OKT, obrolan kantin tambang. Ini adalah episode ke-7 dengan judul Aspek Teknik dan Tantangan di Balik Dunia Underground Mining, langkah pertama menuju karir tambang bawah tanah. Dengan saya, Cindy Mutikasari, mahasiswa Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta, Angkatan 2022, dari tim Professional Relation Indonesian Mining Student Network yang bertugas selaku moderator pada podcast kita kali ini. Siap untuk menemani kalian dengan obrolan yang tentunya seru seputar dunia tambang. Baik, apa kabar para pendengar kali ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Nah, buat yang baru pertama kali dengerin podcast ini adalah tempatnya kita ngobrol santai tapi berbobot tentang segala hal yang berhubungan dengan industri tambang. Dan kali ini kita mempunyai tamu yang super spesial. Siapakah dia? Nah, kita kedatangan Bapak Fernando Panjaitan sebagai Superintendent GBC Development Operation dari PT Freeport Indonesia. Selamat datang Pak Fernando. Terima kasih Mbak Cindy. Oke, terima kasih juga kami ucapkan karena Bapak nih di sela-sela kesibukannya tetap mau menyempatkan untuk menjadi bintang tamu di podcast OKT episode 7 ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan seru, tentunya izinkan saya memberi sedikit latar belakang tentang Bapak Fernando sendiri. Bapak Fernando Panjaitan adalah seorang profesional dengan pengalaman luas di industri tambang bawah tanah. Beliau saat ini menjabat sebagai Superintendent GBC Development Operation di PT Freeport Indonesia, salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia. Dengan latar belakang yang kuat dan segudang pengalaman, beliau siap berbagi pengetahuan dan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak. Jadi sebenarnya Pak Fernando, bagaimana membuat Bapak tertarik dengan industri tambang bawah tanah? Awalnya bagaimana sih Pak? Kita pasti kan penasaran banget. Oke. Terima kasih Mbak Cindy. Jadi sebenarnya gimana saya bisa tertarik di tambang bawah tanah? Sebenarnya dulu kuliah di tambang itu kan nggak banyak ketika itu, waktu itu tahun 2004 tuh, itu belum terlalu banyak universitas yang memiliki jurusan pertambangan. Dan saya ngelihatnya ke depannya prospeknya bagus juga karena dulu saya lihat mana sih jurusan yang nggak terlalu jarang gitu, yang jarang universitas yang memiliki jurusan tersebut. Itu salah satunya pertambangan, karena waktu itu untuk yang negerinya sendiri hanya ada 2 waktu itu, cuma ada di Bandung dan di Palembang, kemudian swastanya ada beberapa seperti Trisakti, Unisba, dan yang lainnya. Nah, itu sebenarnya. Kemudian kenapa saya bisa masuk ke dunia tambang bawah tanah, sebenarnya ketika lulus kemudian saya mencoba mengikuti apply lah ya, sama seperti mahasiswa lain yang baru lulus, saya coba apply ke sana. Cuma ketika masih kuliah dulu saya mengikuti program GDP gitu, dari Freeport sendiri. Mereka melakukan tur ke kampus-kampus untuk rekrutmen seperti itu. Ya, kemudian ketika udah lulus, kemudian saya hubungin, karena waktu itu dihubunginya dinyatakan lulus waktu itu ketika saya belum lulus kuliah. Kemudian ketika lulus kuliah saya hubungin, saya udah lulus nih. Kemudian dilanjutkan prosesnya setelah itu. Sambil saya coba apply ke tempat-tempat yang lain pastinya gitu. Nah, ternyata dari Freeport menerima langsung waktu itu, sehingga saya langsung terbang ke sana. Kemudian ya dari 2009 itu sampai sekarang masih di jalur yang sama sampai saat ini, seperti itu. Baik, ternyata dimulai dari pencarian jurusan yang benar-benar prospeksinya besar nih ya Pak, dari mulai keterima kerjanya, juga dari segi salary-nya, dan ternyata Bapak Fernando sendiri memilih
industri pertambangan itu awal. Terus kembali lagi Bapak kemudian mendapatkan privilege dari program yang diadakan di PT Freeport itu sendiri dan akhirnya dipanggil setelah Bapak lulus dari jurusan Bapak itu. Oke, menarik sekali ya. Ternyata latar belakang dari Pak Fernando ini sendiri. Baiklah. Nah, tapi Pak, sebelumnya berarti Bapak pernah tidak ya di tambang terbuka sebelum di tambang bawah tanah ini sendiri? Karena, kita mau tahu nih, apa sih perbedaan yang paling signifikan yang Bapak rasakan apabila Bapak pernah di tambang terbuka? Jadi waktu kuliah itu kan dulu kan kita ada penjurusan tuh ya. Apakah sekarang masih sama? Saya juga kurang kopi tuh. Waktu itu ada penjurusan 3, batu bara, minyak, dan mineral waktu itu. Cuma waktu itu karena untuk beberapa mata kuliah saya yang memenuhi syarat itu batu bara, sehingga saya ngambil batu bara. Kemudian saya melakukan KP di batu bara, di salah satu perusahaan di Sumatera Selatan. Kemudian TA juga saya di batu bara juga sebenarnya. Kemudian ketika lulus, saya ternyata diterimanya di Freeport seperti itu. Kemudian apa yang membedakan sebenarnya? Sebenarnya kalau sisi tambang sendiri, selama kita tahu konsep tambangnya sebenarnya nggak menjadi isu besar gitu. Cuma apa yang membedakan, yang pertama otomatis kalau di tambang terbuka kita terpapar oleh kondisi luar secara langsung seperti itu kan ya. Kondisi luar secara langsung beda dengan di tambang bawah tanah. Jadi ketika di tambang bawah tanah itu saya berangkat pagi tuh. Saya berangkat pagi jam 5:30, jam 5 udah di dalam dari tambang bawah tanah. Kemudian saya keluar sore ketika udah selesai. Jadi kita tuh nggak tahu tuh di luar itu apakah hujan, apakah seperti apa banjir atau gimana, karena itu nggak terpengaruh oleh cuaca sama sekali. Jadi runningnya normal seperti biasa walaupun di luar hujan deras gitu. Walaupun di luar panas atau yang lain-lainnya seperti itu. Yang kedua itu otomatis keterbatasan ruang antara tambang bawah tanah dan tambang terbuka. Karena kayak di Freeport sendiri, terutama di tempat saya bekerja di divisi, semua infrastruktur itu kan di dalam tuh, seperti perkantoran di dalam, bahkan batching plant di dalam. Untuk membuat itu kan itu kita harus melakukan peledakan dulu untuk bikin tunnelnya dulu gitu. Dan semakin besar ruang yang kita buka di dalam tambang bawah tanah, otomatis semakin banyak proses pekerjaan yang dibutuhkan. Seperti apa? Seperti misalnya pertama ketika kita membuat lubang ledak, semakin besar kita inginkan kita pengen buka ruang tunnel itu, semakin banyak lubang ledak yang kita harus drilling, semakin banyak bahan peledak yang dibutuhkan. Ketika semakin besar ruang atau dimensi drift yang kita buka, otomatis itu akan semakin tidak stabil gitu, sehingga kita dibutuhkan extra ground support yang dibutuhkan untuk menyangga, untuk membuat itu stabil, untuk memastikan bahwa fasilitas atau drift tersebut itu bisa digunakan sampai seumur tambang gitu, entah itu 40 tahun, entah 30 tahun. Otomatis ketika kita pengen tadi dibatasi oleh ruang yang kita miliki, karena semakin besar kita butuhkan itu maka semakin banyak cost yang dikeluarkan gitu, karena kita kan buat tambang itu kita pengen seefisien mungkin gitu. Dan ketika kita pengen nempatin suatu, misalnya kita pengen menempatkan konstruksi crusher atau konstruksi konveyor gitu. Kemudian kita udah punya desainnya nih, kemudian kita udah melakukan peledakan, kita buka nih. Kemudian ternyata nggak cukup nih untuk konstruksinya nih, entah itu 0,5 meter pun atau 40 cm pun, itu jadi nggak bisa konstruksi itu dilakukan, sehingga kita harus ledakin lagi gitu, kita ledakin lagi untuk memastikan itu fit gitu. Jadi itu beberapa hal yang
yang sangat berpengaruh besar ya, yang membedakan antara tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Otomatis sistemnya juga, peledakan juga agak berbeda karena di tambang bawah tanah itu kan kebanyakan free phase-nya itu hanya di permukaan aja. Beda dengan tambang terbuka yang free phase-nya itu banyak, entah itu ke samping ataupun ke sisi lainnya, seperti itu sih. Kembali lagi nih, kita tadi kan, Bapak menyebutkan bahwasannya Bapak pada saat berkuliah tertarik juga nih sama batu bara. Nah, sebenarnya kalau misalkannya di tambang bawah tanah itu sendiri, ada nggak sih Pak, teknik utama nih yang harusnya kita kuasai dari kita di jurusan teknik pertambangan? Sebenarnya untuk teknik tambang bawah tanah itu eh, banyak ya sebenarnya, tapi beberapa menurut saya yang paling populer itu antara lain block cave. Block cave itu salah satu proses penambangan bawah tanah yang paling populer di dunia juga. Kemudian stopping. Kalau block cave kita kan itu pengambilan ore itu secara masif. Beda dengan stopping yang dia selektif, dia langsung menyasar kepada ore-nya itu sendiri. Uh, tapi beda karakteristik antara mana ore deposit yang bisa kita gunakan dengan block cave dan mana yang ore deposit yang kita gunakan metode stopping. Kemudian metode lain yang banyak digunakan juga di tambang di luar negeri yaitu SLC ya, sublevel caving, seperti itu. Itu sih beberapa metode tambang bawah tanah yang cukup banyak digunakan bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Wah, Kalau untuk proses development dan produksinya sendiri itu sebenarnya kalau development hampir sama dia proses development. Cuma yang berbeda mungkin produksinya, karena layout yang digunakan untuk produksi dari stopping, SLC, dan block cave itu agak-agak berbeda seperti itu. oke, terima kasih Pak. Keren banget ya ternyata teknik-teknik yang digunakan di tambang bawah tanah sendiri, karena saya juga masih semester 4 nih Pak, masih sedikit pengetahuannya Oke, mengenai tambang bawah tanah sendiri. Ternyata ada banyak ya Pak, saya cuma tahu block caving doang nih yang ada di PT Privat Indonesia. Oke, lanjut iya. lagi nih Pak. Tadi kan tentang teknik utama ya. Nah, sebenarnya tuh ada nggak sih Pak dari Bapak 2009 di PT Freeport Indonesia, ada nggak teknologi yang sekarang tuh lagi gencar-gencarnya dipakai di PT Freeport Indonesia yang ternyata tuh mengubah cara kerja tambang bawah tanah di PT Freeport Indonesia itu sendiri? Um, Kalau masalah teknologi tambang bawah tanah itu sebenarnya dari dulu ketika awal saya bekerja sampai sekarang itu terus berkembang ya, karena sebenarnya bukan hanya di dunia, juga di dunia luar teknologi sangat berkembang. Begitu juga di semua industri menurut saya, termasuk industri pertambangan. Banyak hal yang signifikan diaplikasikan di tambang bawah tanah. Uh, Contohnya itu hal paling simpel yang mungkin peralatan ya, peralatan tambang bawah tanah itu yang digunakan antara dulu dan sekarang itu sangat berbeda jauh. Entah itu kayak misalnya ketika produksi nih, produksi itu biasanya kita pakai truk waktu di DOZ dulu, kemudian di GBC kita pakai dengan loco gitu, kita pakai dengan kereta, bahkan keretanya itu otomatis gitu, automation. Itu nggak dikendalikan dengan operator di dalam tambang bawah tanah, tapi itu dioperasikan dari control room yang ada di luar, seperti itu. Kemudian bahkan untuk truk sendiri itu di banyak tambang di luar itu kita udah pakai juga sebenarnya untuk kayak kalau sekarang itu lagi gencar-gencarnya electric vehicle ya. Itu udah banyak juga diaplikasikan di luar menggunakan electric vehicle. Karena apa? Karena tambang bawah tanah itu sendiri itu kan kita nggak dapat udara gratis tuh, udah kayak di tambang luar. Kita harus mensuplai udara bersih dari luar yang digunakan bukan hanya untuk alat tambang, tapi juga untuk manusia.
Dan semakin banyak alat tambang yang digunakan di dalam tambang bawah tanah, itu kan dia menghasilkan DPM karena banyak kan diesel ya. Dan itu semakin banyak udara yang dibutuhkan untuk mendilusi udara kotor itu sendiri gitu, untuk mencapai batas aman untuk bisa bekerja di situ. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain dalam peledakan nih, peledakan itu sendiri kalau dulu waktu di tahun 2009 kita banyak menggunakan itu nonel ya. Kalau sekarang ini kita udah banyak apa namanya, peledakan itu udah banyak, semakin banyak kemajuan, entah dari berbagai kontraktor peledakan. Bahkan sampai sekarang ini kita kan pakai itu namanya WebGen ya. Salah satu produk itu misalnya WebGen itu dia wireless dia. Jadi kita nggak masukin delay-nya langsung, tapi itu nanti setelah kita mau peledakan itu baru di set delay-nya itu tanpa kabel gitu, pakai wireless. Itu beberapa hal, dan paling signifikan juga yaitu dalam sistem penyanggaan gitu. Misalnya waktu dulu sistem penyanggaan yang kita gunakan itu sangat membatasi kita, karena di tahun 2009 dulu misalnya kita cuma pakai beberapa pakai strap, kemudian kita pakai tread bar gitu, kemudian tread bar itu bahkan kita pakai semen grout. Itu ketika kita udah grouting semen ke dalam tread barnya itu membutuhkan waktu curing time-nya itu beberapa hari sebelum itu bisa kita tension gitu, dan untuk bisa dilalui. Kalau sekarang ini kita udah pakai resin bolt yang dia menggunakan resin. Resin itu 3 menit dia udah set, kemudian bisa dilakukan tension, kemudian bisa dilanjutkan lagi cycle-nya seperti itu. Kemudian kita berapa tahun yang lalu, udah agak lama sih sebenarnya dipakai, kita pakai cable bolt gitu. Cable bolt itu kita nggak pakai bar batangan itu yang sudah di set gitu. Jadi itu dipakai gulungan kabel yang satu rollnya itu ada yang 450, ada yang 500 meter, itu kemudian dipotong tergantung dari berapa meter yang kita mau sangga gitu. Sehingga proses penyanggaan itu bisa lebih panjang untuk menjangkau batuan aslinya gitu. Itu bisa sampai 10 meter, 12 meter, dan saat ini kita pakai semen untuk grout kabel tersebut. Tapi dalam proses ke depan dan banyak sudah diaplikasikan di tambang di luar juga, itu kita pakai resin gitu untuk groutnya, sehingga hanya butuh 2-3 menit, kemudian itu bisa di-tension, kemudian bisa dilanjutkan cycle-nya kembali. Jadi cukup banyak ya, karena di banyak industri itu dengan kemajuan teknologi yang sekarang itu di industri-industri sendiri itu diadaptasi juga, dipakai juga, bahkan kayak penggunaan robotik gitu, itu mulai banyak digunakan karena ketika kita menggunakan sistem yang robotik itu otomatis itu mengurangi keterpaparan bahaya terhadap personel gitu, sehingga kita itu memastikan untuk bekerja lebih aman, terutama di area-area yang berisiko tinggi seperti itu. Oke, berarti cukup banyak sekali teknologi-teknologi terbaru yang digunakan di PT Freeport Indonesia ini sendiri di bidang tambang bawah tanah. Nah, tentunya itu kan untuk menjamin keselamatan karyawan ya, Pak ya. Nah, tapi dari segi cost ini pasti kan lebih mahal kan ya. Nah, tapi itu biarkanlah segi perusahaan yang memikirkannya. Kita lanjut lagi nih untuk pertanyaan yang selanjutnya tentang tantangan nih, Pak. Nah, tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Bapak sebagai pekerja di tambang bawah tanah nih, apa ya Pak? Mungkin ada cerita menarik yang ternyata bisa dibagikan nih ke para pendengar podcast kita kali ini. Kalau tantangan sih, jadi kalau saya ini kan ketika di awal saya mulai itu di planning, kemudian saya lanjut ke desain, kemudian lanjut lagi ke planning untuk di short term, kemudian di caving, kemudian sebelum pindah ke operasional. Semua ada tantangannya masing-masing, dan karena itu
saya terus belajar gitu, belajar hal-hal baru itu menurut saya itu sangat-sangat sangat luar biasa karena dan semakin banyak tantangan yang saya miliki. Jadi semuanya memiliki tantangan tersendiri. Misalnya ketika saya didesain gitu, saya banyak menggunakan software di situ. Kemudian dulu itu kita masih menggunakan salah satu software lah. Waktu itu kita masih pakai main to 4D, kemudian EPS, kemudian kita beralih ke Deswik. Itu kita termasuk salah satu perusahaan yang pakai itu juga sebelum sekarang ini populer. Untuk Deswik itu tantangan tersendiri juga buat kita untuk mengadaptasi itu ke tim kita gitu. Kemudian di planning juga itu tantangan juga ketika kita itu dari fase development kita mengejar untuk memulai produksi. Kemudian setelah produksi dimulai juga, kemudian ada proses ramp up produksi untuk mencapai peak production-nya. Untuk dalam proses ramp up itu juga banyak hal yang harus dikejar, harus di-catch up untuk memastikan proses ramp up itu bisa berjalan dengan smooth, dengan baik agar mencapai peak production. Seperti itu. Kemudian di operasional sendiri itu banyak tantangan menarik yang saya hadapi karena di operasional kita banyak menerapkan teknologi-teknologi baru yang digunakan untuk menunjang agar proses penambangan itu sendiri lebih efektif dan efisien gitu. Seperti itu banyak sih, karena di Indonesia sendiri belum terlalu banyak tambang bawah tanah ya, dan kita banyak juga belajar mengadaptasi dari tambang-tambang yang ada di luar seperti itu. Nah, berarti itu sangatlah beradu dengan waktu ya, Pak ya, karena kita perlu mengejar suatu deadline seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, untuk teknologi yang perlu dipersiapkan nih untuk para pemuda-pemuda dalam bidang software nih, Pak, yang perlu dipegang atau perlu dipelajari setidaknya seumum-umumnya seperti itu. Software apa sih, Pak, yang sangat berarti nantinya? Tapi kan kita ketahui bahwasannya nanti seiring dengan berjalannya waktu, software ini akan berkembang terus. Namun ada nggak sih, Pak, yang perlu kita ketahui nih sebagai mahasiswa seperti itu? Kalau menurut saya sendiri, yang paling penting kan kayak tadi bilang software itu sebenarnya berkembang terus ya. Software itu berkembang terus dan software itu sebenarnya hanya tools buat kita membuat planning ataupun buat kita mensimulasikan planning kita seperti apa. Yang paling penting menurut saya pertama yaitu konsep tambang itu sendiri. Kita harus tahu konsep tambangnya itu logiknya seperti apa, cycle-nya seperti apa, sequence-nya seperti apa. Kemudian sehingga ketika kita merunning software itu kita udah punya di kepala kita prosesnya itu seperti apa, sequence seperti apa. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua menurut saya yang perlu kita ketahui yaitu kalau untuk semua desain itu dasarnya sebenarnya CAD kalau untuk semua desain. Jadi hampir sama semua CAD. Misalnya kayak yang banyak digunakan yaitu AutoCAD, itu bisa menjadi basic juga menurut saya untuk software design. Dan yang paling penting bukan hanya dipakai di tambang dan yang lain juga ya Office, paket Office terutama Excel itu sangat-sangat penting dan sangat menunjang gitu dalam pekerjaan di tambang itu sendiri. Oke, ternyata seperti itu ya. Jadi kita harus mengetahui secara umum terlebih dahulu tambang itu seperti apa sehingga kita dapat menguasai hal tersebut ya, Pak Fernando. Betul, betul. Karena ya Baiklah. Oke. Kita lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini pertanyaannya mengenai keselamatan nih. Bapak kan sebagai pekerja di PT Freeport tentunya mempunyai kekhawatiran juga kan Pak, karena kan dia dengan tempat yang ditambang bawah tanah sendiri ini kan resikonya cukup besar ya dibandingkan dengan tambang terbuka. Nah, dari segi perusahaan bagaimana Pak? Mungkin nantinya ada mahasiswa yang tertarik di tambang bawah tanah, cuman dia nih belum tahu Pak bagaimana perusahaan ini nantinya mengakomodir atau menanggapi apabila kita mengalami kecelakaan di saat kita bekerja. Jadi kalau kita ngomongin soal pelatihan ya, ketika pelatihan
ketika awal kita bekerja di tambang bawah tanah. Hal yang paling utama dan paling pertama itu harus dipelajari itu pelatihan mengenai safety. Itu hal yang pertama, hal yang paling basic gitu. Jadi perusahaan akan memastikan bahwa semua karyawan itu sudah dilakukan induksi pengenalan mengenai tambang bawah tanah, risiko-risikonya seperti apa, bahayanya apa, kemudian kontrolnya apa yang harus kita ketahui ketika ada kondisi darurat, kita harus pergi kemana, lari ke area mana, seperti itu. Jadi safety itu merupakan salah satu hal yang penting, yang paling pertama lah itu untuk memastikan bahwa karyawan kita bekerja dengan selamat dan aman. Karena ketika kita tidak bekerja dengan aman, kemudian ada insiden, itu malah impact-nya itu ke cost itu malah lebih besar juga. Karena selain equipment damage misalnya, kemudian habis itu area yang terlibat insiden tersebut harus dibarikade, di stop, itu akan berimpact produksi yang lebih besar seperti itu. Dan jadi semua harus tahu bahwa safety itu keselamatan, memastikan orang-orang itu bisa bekerja dengan selamat itu menjadi prioritas paling penting di semua perusahaan tambang. Selama kita mematuhi semua proses, kita mematuhi PPE apa, alat-alat apa yang harus dipakai saat kita bekerja, kita harus mengetahui prosedurnya seperti apa sih, apa yang bisa saya lakukan dan apa yang nggak bisa saya lakukan. Prosedurnya ketika kita masuk ke suatu daerah, itu apa yang harus pastikan sebelum saya bisa bekerja dan masuk ke area tersebut, seperti itu. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, banyak perkembangan teknologi itu dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan itu bisa bekerja dengan aman dan lebih sedikit terpapar dengan bahaya, seperti itu sih. Ternyata seperti itu ya. Jadi untuk para pendengar podcast kali ini tidak perlu takut lagi kalau misalkannya nih tertarik di bidang tambang bawah tanah, tapi takut dengan resiko-resiko yang membahayakan diri seperti ya kita tidak mau adanya kematian seperti itu. Mungkin lanjut nih Pak ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk ini kita mau tanya nih Pak, bagaimana sih Pak peluang karir ke depannya nih Pak di bidang tambang bawah tanah? Apakah ada bocoran-bocoran sedikit dari Pak Fernando? Kalau tambang bawah tanah, jadi teknologi kan semakin maju gitu. Jadi kalau waktu dulu gitu itu karena keterbatasan teknologi, keterbatasan peralatan, sehingga nggak banyak juga perusahaan yang memilih metode penambangan bawah tanah gitu untuk melakukan eksplorasi atau melakukan mengambil ore yang tersimpan di di bumi ini. Tapi sekarang dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin maju teknologi, itu bisa membuat proses penambangan bawah tanah itu lebih efektif dan efisien gitu, dan lebih selamat yang pasti. Jadi kalau kita lihat sendiri kalau di luar negeri itu di luar itu udah lama banget digunakan, udah populer penambangan bawah tanah. Tapi di Indonesia sekarang ini semakin banyak dan semakin berkembang. Semakin banyak perusahaan yang menggunakan metode penambangan bawah tanah untuk mengambil biji dari dalam bumi, seperti itu. Kayak kita tahu kayak ada di Merdeka itu, kemudian NHM, kemudian kita tahu ada juga Vale, dan kemudian yang kayak Freeport, seperti itu sih. Semakin banyak lah perusahaan metode penambangan bawah tanah ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan terutama di Indonesia, seperti itu. Jadi prospeknya ke depan untuk tambang bawah tanah ini menurut saya sangat bagus. Bahkan untuk pendengar-pendengar podcast dan mahasiswa-mahasiswa yang ada sekarang itu, karena sekarang ini beda dengan dulu ya. Dulu itu informasi itu, karena teknologi informasi itu nggak segampang sekarang gitu. Jadi sekarang ini informasi itu kawan-kawan yang masih kuliah itu bisa mendapat informasi yang lebih gampang, lebih luas. Jadi kalau misalnya sasarannya bukan hanya dalam negeri, bahkan goalnya ke tambang di luar, itu menurut saya sangat-sangat bagus dan sangat
itu sesuatu hal yang bisa dicoba juga gitu. Dari segi karir nih banyak banget ya Pak, karena kan banyak teknologi yang perlu berkembang juga. Namun kan kita ketahui bahwasannya ada nih teknologi seperti otomatisasi dari AI. Nah, bagaimana sih Pak kalau dari tambang bawah tanah sendiri ini menanggapi AI ini sendiri? Apakah para fresh graduate ini dapat diserap ataukah mungkin kebanyakan akan menggunakan AI karena AI lebih mudah dan cost-nya mungkin akan lebih murah seperti itu Pak? Um, Kalau kita ngomongin fresh graduate, kemudian kaitan dengan AI, karena untuk pengembangan pengaplikasian teknologi di tambang itu sendiri itu membutuhkan input dan membutuhkan andil dari ya para engineer-engineer ini gitu. Karena misalnya ada yang mengembangkan AI dan teknologi misalnya dari IT dan lain-lain misalnya yang gampangnya ya. Kemudian apakah dia bisa tahu konsepnya seperti apa, gimana cara dia bisa mengaplikasikan itu. Itu sangat membutuhkan juga namanya peran dari engineer-engineer di dunia tambang seperti itu. Karena untuk sebenarnya fungsi AI dan lain-lain itu untuk membuat semuanya lebih efektif gitu. Misalnya yang paling gampang, kalau dulu dengan keterbatasan teknologi, kita melimitasi angka produksi kita itu sangat kecil gitu. Dengan peningkatan AI, misalnya kayak kita pakai kereta nih otomatis yang digunakan GBC sekarang, itu kita bisa sampai menekan angka produksi itu sampai lebih dari 150.000 gitu. Itu sih, jadi dampaknya seperti itu dan peluangnya sangat 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 baik menurut saya. Oke, jadi ternyata AI ini tidak menjadi suatu musuh ya bagi para fresh graduate, malahan fresh graduate bisa mengembangkan AI ini sendiri, yang mana nantinya dapat digunakan oleh perusahaan PT Freeport itu ya Pak ya? Baiklah. Betul, betul. Oke. Baiklah, mungkin ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih oleh para pendengar kita, Pak. Bagaimana nih, Pak, cerita pengalaman yang paling berkesan, yang paling berharga di tambang bawah tanah itu sendiri? Apakah mungkin yang Pak, yang lucu mungkin bertemu dengan jodoh atau bagaimana nih, Pak? Atau terkait hal-hal yang tentang pengalaman pekerjaan, entah bagaimana gaji atau bagaimana, Pak? Cerita-cerita yang menarik lah Pak untuk mencairkan suasana kita pada podcast kita kali ini seperti itu. Kalau jodoh saya sebenarnya bukan dari tambang ya, Oh Mbak iya. Cindy ya. Jadi Ya. cerita yang menarik sih sebenarnya banyak ya, terutama di pekerjaan, terutama kayak saya pribadi tahu mengenai hal-hal baru gitu di dunia tambang, terutama tambang bawah tanah di mana di Indonesia belum populer. Kemudian saya bisa bertemu dengan banyak-banyak pelaku dunia tambang yang bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia juga kita bertemu dengan orang-orang yang sama gitu. Itu banyak hal yang menarik dari ketemu dan kita bisa belajar hal baru, kita bisa menyerap hal baru. Kemudian kayak karena di Freeport sendiri itu kita bukan hanya tambang yang dari berbagai daerah di Indonesia, tapi dari berbagai daerah di belahan dunia gitu. Jadi kita bisa saling belajar lah ya, saling belajar satu dengan yang lainnya. Menurut saya seperti itu. Kemudian hal menarik juga menurut saya yang bisa diaplikasikan terutama untuk di kawan-kawan tambang ya, di Indonesia, yaitu bagaimana kita mengakomodir keterpaparan antara mahasiswa dengan profesional-profesional gitu di tambang di Indonesia terutama ya. Jadi waktu itu saya pernah ikut conference di luar tuh, kemudian dari yang organize ini sendiri dia menyediakan sesi di mana mahasiswa ini dia disediakan tempat waktu itu habis breakfast, kemudian disediakan waktu setengah jam sampai 1 jam, kemudian untuk para mahasiswa bisa berinteraksi dengan para
profesional tambang di situ. Jadi menurut saya itu salah satu hal yang cukup menarik buat saya untuk diterapkan juga di sini gitu. Misalnya kayak kalau di Indonesia kita punya Rapi dan lain-lain, melakukan conference gitu, temu profesional tahunan. Mungkin hal itu bisa diaplikasikan juga, dan itu menurut saya sangat menarik bagaimana kita uh, langsung mahasiswa-mahasiswa yang ada itu terpapar dengan profesional di dunia tambang seperti itu. Tapi seperti yang kita lihat sekarang ini memang banyak mahasiswa yang belum aware gitu dengan adanya tambang bawah tanah, bahwa ternyata opportunity dari tambang bawah tanah ini sangatlah besar ya Pak, karena di Indonesia ini sendiri masih sedikit perusahaan-perusahaan yang melaksanakan tambang bawah itu sendiri, tambang bawah tanah itu sendiri. Nah, menurut Bapak bagaimana nih Pak untuk bisa kita sebagai mahasiswa menambah pengetahuan tentang tambang bawah tanah? Apakah ada buku yang bisa Bapak rekomendasikan, ataukah ada sebuah blog yang bisa Bapak rekomendasikan seperti itu, Pak? Yang paling mungkin itu menurut saya pertama itu yang kayak ini udah sangat baik ini dari MSN sendiri menyediakan sebuah media lah buat mahasiswa itu bisa mengenal tambang bawah tanah dari profesional tambang itu sendiri. Itu salah satu hal yang bisa dipelajarin. Kemudian beberapa kali itu MSN itu pernah melakukan kayak apa namanya, meeting kayak kuliah umum lah ya, menurut saya. Kalau kuliah umum online itu salah satu media menurut saya bisa belajar. Kemudian yang lain-lainnya menurut saya yaitu kita bisa belajar dari banyak-banyak jurnal, menurut saya, jurnal yang ada di dunia tambang itu sendiri. Karena kayak dunia tambang, terutama tambang bawah tanah itu kan tiap tahun kita itu pasti ada conference lah, entah itu di Australia, entah itu di Amerika, SMI, kemudian Masmin di dunia. Dan itu banyak jurnal-jurnal juga yang diterbitkan mengenai perkembangan teknologi, pengaplikasian tambang bawah hal baru, metode baru, update mengenai tambang tertentu gitu. Itu banyak hal yang bisa dipelajarin gitu. Ataupun ya dengan langsung bertemu dengan para profesional terutama di Indonesia seperti itu. Menurut saya sih cukup baik, dan kemarin itu saya lihat kan dari kayak salah satu software yang ada dipakai di banyak tambang bawah tanah, Gedesuk itu udah melakukan road to kerjasama dengan beberapa kampus di Indonesia ya. Itu menurut saya sangat baik juga gitu untuk mengenalkan nama bawah tanah ke mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi masa depan, sebenarnya akan menjadi masa depan dari dunia tambang itu sendiri. Gitu. Syukur banget ternyata ada IMSN ini sebagai wadah ya Pak ya, dan bersyukur banget Tuh. juga orang seperti Bapak Fernando dapat menghadiri podcast kita pada hari ini. Mungkin ini sih Pak, saya ingin bertanya lagi. Dari segi akademik Bapak nih, pada saat Bapak berkuliah nih, apa sih yang sebenarnya Bapak persiapkan, memang Bapak tekadkan daripada saat kuliah tersebut, sehingga Bapak setelah kuliah nih mantep banget bisa di PT Freeport Indonesia sendiri Pak, gitu. Duh, ini jujur atau ini klise? Jujur aja Kalau Pak, jujur, jujur. kalau jujur sebenarnya nggak ada dipersiapkan. Menurut saya ya termasuk beruntung juga sih menurut saya sih ya dalam prosesnya seperti itu. Saya bisa kelulus, kemudian saya masuk di Freeport. Yang dipersiapkan sih ya menurut saya ketika kita memiliki peluang ya, misalnya ketika perusahaan-perusahaan itu melakukan road tour atau road ke kampus-kampus itu sendiri, coba dimanfaatkan dengan baik gitulah. Ketika entah itu ada recruitment ataupun ada kuliah umum, ataupun ada dari misalnya kayak di beberapa kampus itu alumni-alumninya itu melakukan kuliah umum dan lain-lain, itu dimanfaatkan aja kesempatannya. Ketika kita punya kesempatan, coba dimanfaatkan sebisa mungkin, dan terutama di dunia tambang juga sendiri itu
kita nggak jangan hanya terpaku di satu bidang satu hal ya, tapi kita harus mau juga untuk belajar ke banyak hal. Misalnya kayak saya di dunia tambang itu sendiri, saya harus belajar juga misalnya konstruksi di tambang bawah tanah seperti apa, kemudian sistem mesinnya seperti apa gitu. Kita harus terbuka untuk belajar banyak hal baru. Seperti itu sih. Baik, jadi ternyata dimulai dari kuliah-kuliah umum di luar perkuliahan akademik ya Pak ya. Jadi kita bisa menambah wawasan kita seperti itu. Betul, Baik. betul. Baiklah nih Pak, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Fernando atas wawasan dan cerita yang sangat inspiratif. Banyak banget yang bisa kita petik dari Bapak Fernando sendiri. Semoga para pendengar dapat menjadikannya sebagai tips dan juga langkah menuju kehidupan di tambang bawah tanah jika mereka berminat. Seperti itu. Nah, sebelum kita benar-benar tutup nih podcast pada kali ini, mungkin dari Bapak Fernando ada closing statement yang ingin disampaikan kepada para pendengar podcast kita? Um, Menurut saya yang seperti saya sampaikan tadi, Mbak Cindy ya, jadi sekarang ini kan teknologi makin berkembang, meningkat, sehingga informasi itu udah lebih gampang lah didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa, rekan-rekan yang ada di kampus sekarang ini. Jadi cobalah terus menggali informasi, belajar banyak hal baru di dunia tambang. Kemudian kayak tadi saya sampaikan, bahkan kawan-kawan kalau bisa itu targetnya bukan hanya di dalam negeri aja gitu, bahkan coba untuk mengeksplor juga ke luar-luar juga, karena kayak di negara lain mungkin seperti di Australia itu orang yang tertarik di dunia tambang juga itu semakin dikit, sehingga kebutuhan mereka akan profesional dunia tambang itu lebih besar juga gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba lebih gitu, seperti itu. Baik, terima kasih nih Pak dari closing statement yang sangat menarik sekali dari Bapak Fernando sendiri. Nah, buat kalian yang punya ide saran atau kritik, jangan lupa untuk share di media sosial kita. Kita pengen banget dengerin feedback dari kalian semua supaya podcast ini bisa terus berkembang dan memberikan konten yang bermanfaat. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fernando bahwasannya teknologi makin meningkat menjadi peluang untuk mahasiswa menggali informasi mengenai dunia pertambangan sehingga bisa mempunyai peluang bekerja di perusahaan ternama bahkan di luar negeri. Oke, itu dia podcast ke-7 dari Obrolan Kantin Tambang. Saya Cindy Tikasari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik yang nggak kalah seru dan narasumber yang inspiratif. Tetap semangat dan jaga kesehatan.